Ngopi Ngobrol Petani Sak Jose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani Nusantara. Hari ini Selamat sore. kita bersama owner kedai air Mas Titis, yang disapa Mas Titis, dan salah satu pengusaha muda yang bergerak di bidang sektor pertanian, di mana sektor komoditi yang dikembangkan adalah organik, itu tanaman horti dan sayuran. Dan juga sini ada petani muda kita juga, Mas Pandi. Oke, hari ini kita akan mencoba mendiskusikan, mengulik-ulik lah antara pengusaha dan petani, dan kita akan memformulasikan gimana sih usaha di bidang pertanian dengan kondisi pandemi saat ini. Saya memulai pertama diskusi kita sore hari ini dengan narasumber pertama, Mas Titis, salah satu owner kedai air dan pengusaha muda di bidang sektor pertanian. Mas, aku ingin nanya, Mas. Ya. Kita melihat bahwa di sini ada lahan yang nggak terlalu luas, dihimpit oleh kawasan-kawasan pemukiman. Artinya bahwa ternyata di daerah ini masih ada lahan potensi pertanian yang bisa dikembangkan. Apa sih yang menjadi latar belakang Mas untuk bisa mengembangkan bisnis usaha Mas itu di bidang pertanian, terutama di tanaman organik? Gitu. Kalau dari story-nya kita mulai itu tahun 2005. 2005, Itu Mas. sebenarnya kalau dari perjalanannya cukup panjang dengan beberapa macam kondisi. Tapi yang jelas kami ini berdekatan dengan IPB. Saya salah satu alumninya. Kemudian saya bekerja bareng sama petani-petani langsung. Jadi istilahnya tidak dalam arti yang tidak connect dengan petani, bukan gitu kan. Jadi langsung kemudian membuat tata cara yang paling kita kondisional sampai kemudian menemukan formula yang bagus bagaimana bermitra antara petani kemudian sama yang kita istilahnya dari kawan-kawan yang pengen mengembangkan dengan pola seperti apa di level-level yang lebih modern, itu bisa langsung menggandeng langsung dengan petani-petani. Sejak kapan Mas sudah minat di bidang pertanian, Mas? Sebenarnya semenjak saya lulus tahun 2003, kemudian 2005 sudah memulai yang di sini. 2004 kita memulai latihan, saya itu memulainya di lahan-lahan sempit sekitar biasanya dekat area kos atau sewa paling 100-200 meter. Cuman 2005 sudah mulai di sini bareng sama Mas Pandi ini sejak 2005 ini. Jadi Mas Pandi udah temani Mas itu udah lama ya? Berjibaku. Jadi berjuang bersama nih ya sebenarnya. Sampai segala macam kondisi yang istilahnya dulu kita ngelihat pertanian tuh nggak kebayang bakal seperti ini. Kita nggak kebayang bahwa cara hidup kita akan seperti ini. Dulu mungkin pikirannya sampai mau kita standarkan bawah, kita mau hidup kayak petani seperti apa, atau membuat pola yang orang sukses itu seperti apa sih waktu itu ya. Waktu itu orang sukses itu seperti apa, dan kalau mau bisnis di pertanian seperti apa. Tapi ternyata nanti kalau kita lanjut diskusi lebih panjang, mungkin ini unik. Mungkin ini yang kok bisa sampai bertahan, kalau dihitung berarti dari 2005 sampai sekarang udah berapa tahun ya? 15 tahun. 15 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun mengembangkan Sustain. Nggak mati istilahnya gitu. Luar biasa ya, luar biasa. Ya. Ini jadi kita harus mengulik banyak ini informasi dari pelaku usahanya ini. Gitu. Nah, pertama kalau dari sisi untuk mengenalkan diri, mengenalkan kita seperti apa di sini, perlu perkenalan adalah di sini saya mengembangkan lahan pertanian organik, itu hortikultura. Hortikultura itu hanya biasanya yang tidak termasuk itu cuma padi sama palawija. Hortikultura ini memang paling sedikitnya bisa menyesuaikan diri dengan lahan yang cukup tidak terlalu luas. Dan kalau istilahnya saya mau mengembangkan pengen nambah 1 hektar 2 hektar nggak ada lagi di sini. Karena ini benar-benar sudah di area urban. Jadi kalau saya bermain hortikultura atau padi pasti mungkin kita tidak akan sustain ini saat ini.
Dan nanti Pandi itu semenjak sebelum sama saya sudah bertani, dan itu di desanya gabung sama saya. Jadi lika-liku perubahan atau perbedaan tipe yang ada di kampung, yang di desa yang menanam sayur-sayuran ataupun palawija dan padi, dan dengan kita yang di sini itu perbedaannya seperti apa nanti bisa dijelaskan sangat jelas sekali sama Mas Pandi. Karena tiap hari dia pulang pergi. Iya, ini pelaku Padahal usaha. dia kesini kayak ngantor aja, ngantornya di kebun. Ngantornya di kedai di kebun ya. Iya. Luar biasa. Jadi ada satu yang menarik di sini. Yang pertama bahwa ketika pemerintah mencoba membangun suatu paradigma pertanian dengan metode urban farming, Mas Entis dan kawan-kawan sudah melakukan itu. Bahwa inilah teknik bagaimana pengimbangan pertanian dengan metode filosofinya adalah paradigma pertanian urban farming. Kita sambil ngerokok boleh nih kan? Boleh. Kita sambil merokok boleh, nggak masalah. Ngopi kalau nggak sambil ngerokok agak susah. Jadi memang ini sasaran kita memanfaatkan lahan sempit di perkotaan untuk mengembangkan sektor pertanian. Ini yang memang sekarang digerakkan oleh pemerintah untuk memanfaatkan segala pekarangan yang ada untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, rumah tangga dan nasional. Sedikit sebelum saya ke Mas Tis, saya coba mengulik dulu nih petani yang sudah mengikuti Mas Tis sudah 15 tahun. Ini ngantornya udah 15 tahun ini. Ngantornya di kebun. Ngantornya di kebun. Jadi Pas luar biasa. sampai sini ganti baju kerjanya yang tadi. Luar biasa. Yang apa tuh namanya kayak gembel. Jadi Dari rumahnya lebih ganteng. kita udah menemukan. Jadi kita kehadiran petani yang memang sudah dari awal sudah kehidupan dengan ini bercocok tanam. Kita ingin mengulik sedikit lah dari salah satu bukan pengusaha ya, kita pelaku petaninya, Mas Pandi. Walaupun sebenarnya itu masuknya pengusaha ya. Iya, pengusaha. Kita lebih ke arah ke petani. Karena dia nggak digaji seperti karyawan. Iya. Ya. Nah, ini nanti kita masuk pada bagaimana proses yang di dalam seperti apa. Ini masih panjang sahabat-sahabat sekalian. Mas, sejak kapan tertarik dengan dunia bercocok tanam ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya Pandi dari Bogor. Tertarik dengan pertanian kalau waktu kecil kan sering ikut orang tua gitu ya. Memang orang tua itu keturunan petani. Ya, waktu kecil main di kebun gitu. Sampai setelah belajar bertani sendiri, nanam sendiri gitu. Masih masih nggak yakin gitu. Gabung sama Mas Titis 2005 itu kan lebih banyak diskusinya daripada nyanggolnya gitu. Tapi diskusi pertanian gitu. Bagaimana misalkan nanam bayam supaya untung gitu kan, nanam kangkung supaya bisa buat beli rokok, bisa buat beli bensin gitu kan. Dulu kita memulainya masih bujangan Bang ya. Iya. Jadi ini aku tertarik Mas. Jadi Mas Pandi bercocok tanam itu karena regenerasi. Iya. Memang saat ini kita tahu bahwa problem besar di pertanian itu adalah regenerasi petani muda. Iya. Kita tahu bahwa salah satu faktor gimana petani muda itu menurun karena yang pertama orang tuanya tidak mau anaknya meneruskan aktivitas pertanian. Yang kemudian orang masih memandang bahwa sektor pertanian sektor yang masih kumuh, sektor yang masih tidak memiliki income yang besar. Jadi ketimbang dengan misalnya anak muda yang mau bekerja di sektor-sektor swasta, perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya. Ini yang menjadi kami dari DPP Petani itu ingin sekali menarik. Bagaimana sih caranya kita mempertahankan ekstensi pertanian dengan melibatkan generasi muda yang terlibat di situ. Oke, kita sudah mendapatkan informasi dari Mas Pandi bahwa beliau aktivitas pertanian ketika beliau sejak umur masih dari SD ya? Dari belasan tahun beliau sudah mengikuti orang tuanya untuk bisa SD ya. SMP itu saya sudah nyari biaya sendiri. Udah mandiri. Iya, udah kuli upah kemana. Artinya bahwa petani itu sudah mandiri loh. Petani sudah berdikari. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya konsep berdikari itu adalah dari petani. Petani sudah berdikari secara ekonomi, mandiri secara ekonomi. Oke, saya lanjut ke Mas Dis. Ini kita mencoba mengulik lagi. Apa sih yang menjadi catatan atau dalam usaha Mas Dis sendiri bahwa apa sih yang menjadi masalah dalam pengimbangan usahanya di sektor pertanian organik ini?
dulu kita sebenarnya pas saya sendiri itu sebenarnya kan alumni, maksudnya lulus dari sarjana itu tahun 2003. Saat itu saya kalau dalam pergolakan sendiri berpikir bahwa kalau saya masuk ke dunia kerja, saya akan beberapa peluang terjadilah. Ada istilahnya saya bisa di kalangan menengah atau kalangan menengah ke atas seperti apa. Waktu itu pilihan saya untuk ngambil pertanian itu sudah ditakut-takuti pertama, dengan bertani itu risikonya lebih tinggi. Risiko kita untuk berhasil itu biasanya lebih kecil, istilahnya itu untuk berhasil itu lebih kecil. Itu terbukti dari seandainya saya pun waktu itu mengajukan pinjaman kemanapun, termasuk ke bank atau mencari pendanaan dari orang yang mau menanam di pertanian, mungkin saya nggak akan dapat kan gitu kan. Dan itu harus saya lalui. Cuman waktu itu saya ngerasa sih mumpung waktu itu ya, karena mungkin ya alhamdulillah saya itu anak keempat, bisa agak bebas berkreasi gitu kan, dibanding beberapa kakak-kakak saya yang harus lebih memilih untuk apa namanya itu mempertimbangkan kepentingan keluarga dulu kan gitu kan. Ya agak bandel dulu kan gitu kan, langsung di pertanian gitu kan. Agak leluasa. Jadi saya sempat berpikir yang penting saya akan menyetandarkan pola hidup saya agak ke bawah. Itu awal saya masuk ke pertanian itu saya sudah pasang mental itu dulu. Saya tidak akan merasa harus seperti teman saya yang sudah langsung masuk dunia kerja di perusahaan atau PNS atau dunia yang lain kan gitu kan. Dunia yang lain bisa politik atau apapun kan gitu kan. Boleh Mas, aku boleh nanya kan? Ngulik-ngulik lah Mas. Ya. Kira-kira pendapatan Mas dari sektor pertanian tanah ini per bulan itu berapa Mas? Per bulan saat ini cukup lah. Cukup itu istilahnya saya punya anak dari anak 2, kemudian istri, kemudian mencukupi ini sehari-hari itu cukup, walaupun ada usaha beberapa yang lain, tapi terus terang usaha yang paling lama itu ini yang saya geluti kan gitu kan. Pertanian ini. Kemudian justru sektor usaha yang saya kembangkan lagi itu ternyata sering berkombinasi dengan dunia ini. Jadi siklusnya ada di pertanian terus. Kehidupannya sudah di sini kan? Di pertanian terus. Udah matching dengan aktivitasnya. Memang yang saya ceritakan tadi agak lucu. Waktu itu saya menanam, ini bisa menjadi catatan yang agak unik gitu ya, agak menarik. Saya dulu waktu itu sama Pandi ini saya pertama itu memperhitungkan rutinitas susah, karena kan kita nggak mungkin menjual sedikit. Zaman itu 2005 itu bawa bayam, bawa kangkung, panen cuma 3 gabung, 4 gabung, 5 gabung sehari itu nggak akan cukup. Kalau perlu kita itu 1 pintas panen brok gitu kan. Nah, pengalaman itu kita alami, misalkan kita nanam ini seluas ini hampir 1 hektar. Itu terisi hanya 2 macam contoh, bayam sama kangkung. Bayam sama kangkung ya. Tapi waktu itu ketika kita panen serentak, itu sepertinya kita hanya sanggup untuk makan seadanya gitu loh. Istilahnya kita tuh kalau dibandingkan dengan barang komoditas yang kita nikmati saat ini untuk kebutuhan konsumsi, misalkan yang mudahnya handphone atau baju atau yang lain-lain, itu hampir nggak kebeli kan gitu. Jadi kita beli handphone dulu dengan 1 kali panen hampir sehektar nggak bakal kebeli kan gitu. ini mungkin berbeda sekali dengan sekarang. Ini sektor ini masih menjanjikan, walaupun lain SMP menjanjikan, karena mungkin faktor demand-nya banyak, permintaannya cukup banyak. Kemudian begini, kita tahu bahwa saat ini Indonesia menghadapi satu masalah, yaitu adalah pandemi global, di mana efek dari virus corona ini itu mempengaruhi semua sektor, terutama juga sektor pertanian. Apakah COVID ini mempengaruhi demand permintaan dari tanaman organik ini dan di masih posisi pasar-pasar yang market yang selama ini Mas Tis bisa kembangkan secara ini? Kalau saya menyikapinya pertama gini, sebenarnya kalau dari rangkaian perjalanan grafiknya itu kita tidak mengalami istilahnya menyerah. Pasti grafik kita di pertanian itu makin lama makin dibutuhkan. Itu terasa sekali. Kemudian dengan adanya pandemi itu, walaupun sebenarnya kita merasa jadi lebih terasa, nanti Pandi bisa cerita. Justru pas pandemi itu lebih banyak permintaan secara langsung.
Tapi sebenarnya kalau tanpa pandemi ya nggak apa-apa, lebih baik kan gitu kan daripada kita harus ini kan. Doa Gitu. yang baik ya. Cuman pola yang ada dengan terjadinya perubahan pergerakan orang, jadi tidak beredar bebas, kemudian sering di rumah menggunakan aplikasi dan lain-lain, itu justru dengan basic kita ibaratnya punya lahan sendiri dan bertani sendiri dan jaringan yang ada, justru permintaan kita lebih banyak ke kita langsung. Ya, jadi Lebih terasa lebih. Jadi memang Ada sektor hasilnya. pertanian ini memang faktor yang terkena dampak dari Covid, tapi dia mampu bertahan, dan dia bisa mendapatkan suatu value yang positif nilai ekonominya kalau kita serius untuk melakukan itu. Aku kembali ke Mas Pandi. Dia realnya bisa menjelaskan itu. Angka-angkanya pas pandemi ini dibanding sebelumnya malahan. Kita lari ke Mas Pandi ini. Ya. Saya tertarik dengan bagaimana ketekunan Mas Pandi dalam Ya. bidang pertanian ini. Artinya bahwa ada spirit yang terbangun dalam jiwanya Mas Pandi. Kira-kira aku tanya Mas Pandi, Ya, apa sih spirit dan motivasi Mas Pandi sehingga hari ini bertahan jadi bertani. dalam bertani itu? Ya memang kalau namanya bertani ya urusannya dengan alam. Ya harusnya kita menjiwai gitu kalau bahasanya. Bahasa dalamannya ya harus berteman dengan tanaman, harus berteman dengan hama, harus berteman dengan tanah gitu. Ya karena memang tiap harinya bermain di situ gitu. Jadi kalau yang namanya bertani ya urusannya dengan Tuhan, dengan Allah gitu. Ini filosofi dan sangat tasawuf sekali ya. Pendekatan petani sangat tasawuf ya. Jadi Ya memang memang dari alam ya, untuk kehidupan ya. ya. Kan Ya, kita orang kecil dulu Iya. kalau larinya kemana sih, kalau materi nggak punya larinya ke Tuhan. Jadi memang jadi kita belajar tani sudah belajar pada filosofi tasawuf terkait dengan agama dan ketuhanan kita. Oke. Benar itu. Jadi gini teman-teman, ini percakapan kita ini menjadi sangat menarik, Ya. dan kita akan coba untuk kembangkan diskusi kita ini akan kepada konten dan tema-tema yang sangat bagus sekali dengan narasumber juga yang akan kita hadirkan pada sisi-sisi berikutnya. Sebelum kita mencoba mengakhiri ngopi sore kita bersama Mas Di selaku pengusahanya dan Mas Pandi selaku pelaku petaninya yang menggarap lahan pertanian organik. Saya ingin kepada dua narasumber saya untuk bisa memberikan suatu statement kepada kesempatan ini kepada generasi muda, gimana sih untuk kita bertahan dan bagaimana sih kita menciptakan suatu regenerasi yang baik. Mungkin saya dari Mas Pandi dulu. Kalau saya sarankan ke generasi muda ya memang ya kita harus mencontoh ke orang tua dulu. Bagaimana orang tua dulu itu kalau punya anak 11 aja udah nggak kebingungan. Mereka cukup dengan bertani. Nah sedangkan kalau sekarang anak zaman sekarang punya anak 2 aja udah bingungnya minta ampun. Kelimpungan ya. Iya. Ya harus kembali mencontoh orang tua dulu berarti. Jadi pesan Mas Pandi ini adalah kita harus kembali dan melihat historis orang tua kita, bagaimana dia bisa sustainable dan bagaimana mencontohi Ya. generasinya, dan kita tahu bahwa petani itu adalah penolong negeri. Mungkin saya ke Mas Dis, Ya. apa pesan buat Kalau kita sore ini? saya pertama itu tetap saya garis bawahi yang tadi pesan dari Pandi itu penting sekali dan itu bagus sekali. Kemudian yang saya perlu tambahkan saat ini justru kalau untuk kalangan generasi muda, saya yakin kalau mau berkecimpung itu punya peluang jauh lebih baik dibanding kalau kita misalkan generasi seperti saya ini yang sudah lama ini, karena tetap ada proses yang lembam gitu loh. Karena kita sudah tidak lagi milenial gitu. Milenialnya agak sedikit dipaksakan. Padahal potensi kalangan generasi muda itu dengan mengotak-atik generasi milenial ini tinggi sekali. Berarti pendidikan teknologi yang Nah, dipakai. terobosannya pasti akan jauh lebih baik. Dan di pertanian jangan takut, karena kalaupun bermain di pertanian risikonya ada.
tapi karena yang bermain sedikit juga itu peluang yang sangat besar. Oke. Jadi gini kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat petani Nusantara, alhamdulillah kita sudah pada sisi akhir kita diskusi sore ini bersama dua narasumber kita. Kita akan hadir lagi dalam tema-tema yang lebih menarik, dan jangan lupa tetap ikuti kita terus. Saya mengambil satu kesimpulan pada diskusi hari ini bahwa sektor pertanian adalah sektor yang akan tetap bertahan. Bahwa ke depan tantangan kita adalah ketahanan energi, ketahanan air, dan kedaulatan air dan kedaulatan pangan. Jadi bangsa Indonesia harus berdaulat secara pangan. Gimana saja berdaulat secara pangan? Maka manfaatkanlah semua lahan yang ada, sejengkal lahan di bumi Indonesia ini untuk kita bercocok tanam. Disitulah kita akan berdaulat dan kita akan berdikari dan kita akan mandiri secara ekonomi. Maka cita-cita berdaulat secara pangan kita akan dapati mulai dari bagaimana memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oke kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi terima kasih Mas Tis. Kita akan jumpa lagi, dan Oke, Mas siap. Pandi kita Iya. jumpa lagi, dan pada kesempatan yang lain jangan lupa ikuti kami terus di Petani Channel, dan jangan lupa follow kami di Petani Indonesia 12 dan Kedai Kedai air, Air petani organik. Petani Organik. Jadi tetap ikuti kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, salam petani, salam petani. Maju Indonesia. Ngopi ngobrol petani sak Jose.